you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini akan membawakan sebuah cerita yang serem banget ya dari warga Sukaudi tentang apa istilahnya ya, pesugihan atau ilmu hitam. Ya nanti didengerin aja ya. Yang jelas simak terus sampai akhir ceritanya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya, dibagikan ke teman-teman juga yang suka dengan cerita horor. Seperti apa kisahnya? Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Tahun 2005, keluarga kami pindah ke Bekasi. Sebelumnya kami tinggal di Bogor, gak jauh dari rumah salah satu mantan presiden kita. Alasannya sederhana, pekerjaan Bapak dipindah tugaskan ke Bekasi. Bapak bekerja sebagai mandor proyek, kadang juga menjadi pimpinan proyek. Selain mengawasi pekerjaan, Bapak punya tugas lain, yaitu mengamankan proyek dari preman-preman setempat. Ibu pun ikut beradaptasi. Dia melihat peluang untuk membuka warung nasi khusus bagi para pekerja proyek. Lagi pula dengan banyaknya anak buah Bapak, warung itu pasti rame. Kami sekeluarga tinggal di bedengan proyek. Rumah dari triplek dan atap terpal yang selalu terancam berterbangan kalau ada angin atau hujan angin. Selama 6 bulan, semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian kami pindah karena banjir melanda bendengan. Bapak mendapatkan rumah baru, masih dekat proyek. Tapi kali ini di luar area konstruksi, dan di sana semua mulai berubah. Di lokasi baru, ibu tetap berjualan. Bedanya, kali ini ada pesaing, sebuah warteg yang menjual makanan untuk umum. Awalnya, warung kami hanya melayani pekerja proyek, tapi lama-kelamaan ada orang luar yang mampir, dan sejak itulah hal-hal yang aneh mulai terjadi. Pagi itu misalnya, seperti biasa, jam 6 pagi, semua makanan sudah siap. Pekerja mulai mengantri untuk sarapan. Ibu membuka termos nasi, tapi saat itu ibu pucat pasi tiba-tiba. Nasinya basi, padahal baru matang. Bahkan lauk pauk, sayur, ayam, semuanya seketika berbau busuk. Suasana warung berubah kacau. Para pekerja terkejut. Ini bukan hal yang seperti biasanya. Masakan ibu itu enak. Makanya banyak orang luar yang juga ikut datang mencicipi masakan ibu. Akhirnya orang-orang yang sudah datang di situ hanya makan mie instan buatan ibu. Setelah kejadian itu, kami tidak berpikir macam-macam. Tapi kejadian itu terus berulang di hari-hari berikutnya. Dan yang paling aneh, hal ini selalu terjadi di hari terakhir ibu jualan. Suatu pagi, ibu menyapu halaman depan rumah. Saat memindahkan salah satu pot bunga, ibu menemukan bungkusan hitam misterius. Ketika dibuka, isinya membuat ibu merinding. Isinya bunga-bunga kering, tanah kecoklatan yang menggumpal, dan sehelai kain dengan tulisan yang aneh. Tentu saja ibu langsung melapor ke bapak. Bapak yang paham hal-hal goib
segera membakar bungkusan itu sambil membaca doa yang Bapak ingat. Api membara, dan anehnya benda itu meledak-ledak. Kemudian Bapak berucap, "Ada yang iri sama kita," kata Bapak dengan nada dingin. Tidak lama kemudian, suami pemilik warteg jatuh sakit secara misterius. Dan yang lebih aneh, mereka sekeluarga tiba-tiba tidak mau lagi bertegur sapa dengan kami. Setiap kali bertemu, mereka membuang muka. Bahkan pernah buang ludah di depan ibu. Ibu tak mau ambil pusing. Kami pun segera pindah ke rumah baru yang telah kami bangun di bantaran sungai di tanah irigasi. Meski sudah pindah, perasaan tak nyaman masih menghantui. Bapak mendapatkan proyek baru dan seperti biasa, ibu diminta untuk memasak untuk para pekerja. Tapi kali ini, ada yang lebih mengerikan dari sekedar makanan basi. Para pekerja mulai mengeluh. "Bu, masakannya hambar. Bu, ini kok asin banget." Padahal, ibu selalu mencicipi makanannya sebelum disajikan. Bahkan di rumah, rasanya normal-normal saja. Sampai suatu hari, seorang tetangga datang membawa kabar mengejutkan. "Bu, saya lihat banyak nasi berceceran di jalan sekitar proyek. Bungkusannya masih utuh." Ibu tertegun. "Lauknya apa ya?" tanya ibu. Tetangga itu menyebutkan menu yang persis sama dengan apa yang dimasak ibu hari itu. Panik, ibu langsung bertanya pada bapak. Dan jawaban bapak membuat ibu semakin hancur. "Lagian kamu tuh ya, masak kok nggak dicicipin dulu? Nasinya basi, malah ada belatungnya lagi." Ibu menangis. Karena masakan ibu yang di rumah baik-baik aja, enak-enak aja. Malam itu, seorang pekerja datang dan meminta maaf. Ia berkata, mereka tetap ingin makan masakan ibu. Tapi ibu sudah terlanjur kecewa. "Makan aja di warteg sebelah," kata ibu. Dan saat itulah teror benar-benar dimulai. Malam setelah kejadian itu, aku terbangun. Ada suara berisik di dapur. Awalnya, kupikir ibu sedang merapikan sesuatu. Tapi saat aku keluar kamar, ibu sudah berdiri di tengah ruang tamu, diam dengan wajah ketakutan. "Kamu dengar suara itu?" kata ibu. Aku mengangguk. Pelan-pelan, kita berdua melangkah ke dapur. Dan di sana ada sosok wanita berdiri. Rambutnya panjang hingga ke lantai. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia berdiri di depan panci besar tempat ibu biasa memasak. Tangannya bergerak mengaduk, menghasilkan suara panci yang diaduk-aduk dengan spatula. Bau busuk mulai tercium. Hingga wanita itu berbalik, mengarah kami berdua. Ya, tatapannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak seperti orang yang sedang berkomat kamit. Aku dan ibu seperti tidak bisa bergerak. Kami menahan napas. Dan tiba-tiba ibu menjerit. Dan saat itu juga sosok perempuan itu menghilang
Kami berdua berdoa, membacakan ayat-ayat yang kami bisa. Kami saling menggenggam tangan satu sama lain. Gemetar, diiringi bau busuk yang masih tercium. Setelah malam itu, kami berhenti memikirkan kejadian aneh yang menimpa kami. Sampai suatu hari, kami mendengar kabar bahwa suami pemilik warteg sebelah meninggal dunia. Ibu dan aku pergi datang melayat. Begitu melihat ibu, istri almarhum langsung menangis dan memeluknya erat. "Saya minta maaf, saya mohon ampun," katanya berulang kali. Ibu hanya tersenyum tipis. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tinggal ibu sekarang yang memohon ampun kepada Allah." Aku diam menyaksikan semuanya. Dan aku berpikir, untuk apa menghalalkan segala cara demi uang? Kalau akhirnya orang tersebut yang menghalalkan segala cara berakhir dengan tragis. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Semoga menghibur ya. Dan sekali lagi diingetin untuk subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Lagi marak banget komen judul ya, mungkin bisa bareng-bareng report. Sebenarnya kita udah coba untuk terus report ya, cuma konten-konten yang sebelum-sebelumnya kadang suka dikomenin lagi gitu. Ya apapun itu, semoga komen-komen judul ini bisa dapat hidayah ya. Itu dia untuk episode kali ini. Saya Raden Ruli pamit. Ketemu lagi di mencekam episode selanjutnya. Dan ada beberapa konten baru di Suara SC di 2025 ini. Terus support kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.